Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai water treatment dengan menggunakan membran ultrafiltrasi. Konten yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang, permasalahan, metode modifikasi membran, karakterisasi membran, kinerja membran dalam penyelesaian masalah, dan rekomendasi membran ultrafiltrasi yang dapat digunakan dalam pengolahan air limbah. Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Air digunakan sebagai air minum, kebutuhan memasak, mencuci, dan sebagainya. Air yang baik merupakan air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung mikroba atau zat berbahaya. Air dapat diperoleh melalui sumber mata air seperti sungai, danau, atau sumur. Industrialisasi yang cepat tanpa diimbangi pengendalian pencemaran lingkungan juga mengambil bagian dalam pencemaran air bersih. Hal ini berdampak pada kualitas air dari sumber airnya. Oleh karena itu, air yang tercemar perlu pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengolahan air merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih dan sehat dengan standar mutu yang memenuhi syarat kesehatan. Tujuan dari pengolahan air adalah: yang pertama, memperbaiki derajat keasaman. Yang kedua, mengurangi bau. Yang ketiga, menurunkan dan mematikan mikroorganisme. Yang keempat, mengurangi kadar bahan terlarut. Ada beberapa metode pengolahan air. Yang pertama, koagulasi. Koagulasi adalah proses pengumpulan partikel-partikel yang tidak dapat diendapkan dan berjalan dengan menambahkan koagulasi. Yang kedua, aerasi. Aerasi adalah proses pengolahan air dengan mereaksikan air dengan udara yang bertujuan untuk menambahkan oksigen, menurunkan karbon dioksida, dan mangan supaya bisa diendapkan. Proses ini juga menghilangkan bau pada air. Yang ketiga, sedimentasi. Adalah proses pengendapan partikel padat yang tersuspensi dalam cairan atau zat cair dengan menggunakan pengaruh gravitasi atau gaya berat secara alami. Yang keempat, filtrasi. Filtrasi merupakan pemisahan antara padatan atau koloid dengan cairan. Proses penyaringan air melalui pengaliran air pada media butiran. Secara alami, penyaringan terjadi pada permukaan yang mengalami peresapan dan pada lapisan tanah. Bakteri dapat dihilangkan secara efektif melalui proses penyaringan, demikian pula dengan warna, kekeruhan, dan besi. Pengolahan air yang berbasis pada teknologi konvensional seperti koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi seringkali kurang efektif atau gagal untuk mengolah air dengan hasil sesuai dengan baku mutu yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan teknologi alternatif untuk mengolah air baku tersebut. Teknologi membran telah banyak digunakan untuk proses pemisahan. Dalam perannya sebagai proses pemisahan, membran berfungsi sebagai penghalang selektif di antara dua fasa yang memungkinkan lewatnya komponen tertentu namun menahan komponen lainnya. Salah satu membran yang sering digunakan dalam proses pengolahan air adalah membran ultrafiltrasi, yang diduga mampu menurunkan parameter seperti zat organik dan kekeruhan dalam air. Beberapa parameter utama dalam proses pemisahan menggunakan membran yaitu: yang pertama, permeabilitas suatu membran merupakan ukuran kecepatan dari suatu spesi atau konstituen menembus membran. Secara kuantitas, permeabilitas membran sering dinyatakan sebagai fluks atau koefisien permeabilitas. Definisi dari fluks adalah jumlah volume permeat yang melewati satuan membran dalam waktu tertentu dengan adanya gaya dorong. Dalam hal ini berupa tekanan. Yang kedua, perm selektivitas. Perm selektivitas suatu membran merupakan ukuran kemampuan suatu membran untuk menahan suatu spesi atau melewatkan suatu spesi tertentu. Parameter yang digunakan untuk menggambar perm selektivitas membran adalah koefisien rejeksi. Koefisien rejeksi adalah fraksi
konsentrasi zat terlarut yang tidak dapat menembus membran. Keunggulan membran dibandingkan dengan pengelolaan secara konvensional dalam pengelolaan air minum antara lain yaitu: yang pertama, proses pemisahan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, desain dan konstruksi untuk sistem dengan skala kecil. Yang ketiga, memerlukan energi yang lebih rendah untuk operasinya dan pemeliharaannya. Yang keempat, dapat dengan mudah dipadukan dengan teknologi pemisahan lainnya. Yang kelima, umumnya dioperasikan dalam kondisi sedang. Dan sifat membran mudah untuk dimodifikasi. Yang keenam, peralatannya modular sehingga mudah di scale up. Selanjutnya adalah kekurangan dari membran. Yang pertama adalah polarisasi konsentrasi. Yang kedua, keterbatasan umur membran. Yang ketiga, selektivitas yang rendah. Yang keempat, penyumbatan atau fouling. Permasalahan dalam membran ultrafiltrasi ini adalah bagaimana mengolah air limbah atau air yang tercemar menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi kontaminan pada air yang membahayakan ekosistem dengan menggunakan membran ultrafiltrasi mixed matrix polysulfone clay nanoparticle. Membran proses yang digunakan dalam pengelolaan air ini adalah membran ultrafiltrasi mixed matrix polysulfone clay nanoparticle. Berikut merupakan contoh gambar bagaimana bentuk membran ultrafiltrasi. Membran ultrafiltrasi adalah salah satu jenis membran filtrasi, di mana tekanan hidrostatik memaksa cairan menembus membran semi-permeabilitas. Padatan tersuspensi dan pelarut dengan berat molekul tinggi tertahan, sedangkan air dan pelarut dengan berat molekul rendah melewati membran. Ultrafiltrasi adalah proses filtrasi modern untuk memberikan retensi yang lebih baik dengan peningkatan permeabilitas penolakan, hemat biaya, dan lebih sedikit kecenderungan mengarah ke fouling. Pori-pori membran, terutama ultrafiltrasi, memiliki pori-pori yang cukup kecil untuk mencegah mikroba dan virus. Untuk penyaringan air, akan ditemukan kasus-kasus di mana air yang disaring memiliki konsentrasi pengotor yang tinggi, sehingga membran yang digunakan harus memiliki konsep cross-flow, di mana desain sistem disesuaikan dengan sifat aliran umpan. Pada sistem cross-flow, umpan dialirkan dengan arah sejajar dengan permukaan membran. Air yang telah disaring akan menuju ke sisi permeat, sedangkan air atau zat-zat yang tidak dapat melewati membran akan dialirkan ke sisi retentat. Metode modifikasi membran menjadi membran ultrafiltrasi mixed matrix polysulfone clay nanoparticle. Larutan casting membran diproduksi dengan melarutkan PSNMP dengan penambahan CN atau PEO. Membran tanpa CN atau PEO digunakan sebagai kontrol. Komposisi membran dapat dilihat pada tabel berikut. Larutan casting disiapkan pada suhu kamar dan kelembapan yang diatur. Setiap larutan dibuat berdasarkan komposisi ditunjukkan pada tabel tersebut. Kemudian disiapkan dengan menambahkan secara spesifik jumlah pelarut PEO lalu CN untuk membuat polimer. PEO tidak diaduk selama 15 menit sebelum penambahan CN. CN kemudian diaduk selama 15 menit sebelum penambahan PS. Kemudian penambahan PS ke pelarut. Untuk menghindari aglomerasi PS, polimer ditambahkan secara bertahap. Larutan diaduk selama 24 jam pada 120 rpm untuk memastikan CN tersebar dengan baik dan polimer dilarutkan. Sebelum inversi fase, larutan casting didegradasi dalam rendaman ultrasonik selama 30 menit.
untuk menghilangkan gelembung udara yang bisa mengganggu struktur akhir membran. Setelah pencampuran, pengadukan, dan degradasi, larutan dimasukkan ke dalam membran. Larutan polimer diletakkan dengan hati-hati pada gelas piring menggunakan aplikator film otomatis dengan bilah casting pada ketinggian tetap dan kecepatan aplikasi 1 cm sekon min pangkat 1. Setelah meletakkan larutan casting, piring kaca dengan cepat direndam ke dalam bak koagulasi yang mengandung air deionisasi pada suhu kamar, dan membran terbentuk melalui inversi fasa. Setelah direndam dalam bak koagulasi, membran ditempatkan dalam bak air deionisasi kedua pada suhu kamar untuk menghilangkan sisa pelarut. Untuk evaluasi kerja, membran disimpan dalam bak air deionisasi pada suhu kamar sampai digunakan. Untuk karakterisasi membran disimpan di isopropil alkohol selama 24 jam, kemudian ditutup dengan kertas penyerap dan dibiarkan kering secara alami untuk mencegah kerusakan pori. Permeabilitas air murni dari case membran ditentukan dengan menggunakan unit cell cross flow. Viskositas diukur untuk sebagian besar komposisi larutan casting dan sudut kontak diukur untuk semua membran. Membran kontrol selanjutnya dibandingkan secara rinci dengan yang tertinggi membran permeabilitas dengan Cn, PeO, Cn dan PeO yang merupakan kombinasi permeabilitas individu optimal, dan Cn, PeO yang merupakan permeabilitas gabungan optimal. Tentang ketebalan, porositas, penolakan, resistensi, fouling, muatan, permukaan, dan sifat termal atau mekanik. Penambahan Cn tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketebalan membran atau porositas. Penambahan PeO menghasilkan sedikit peningkatan ketebalan dan porositas membran terlepas dari Cn konsentrasi. Efek gabungan dari Cn dan PeO pada permeabilitas cukup signifikan, yang menunjukkan efek sinergis. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan perubahan pada morfologi membran akhir, terutama dari pori-pori internal. Morfologi pori internal membran dapat dilihat pada gambar. Berikut merupakan gambar SEM penampang PS, PS atau Cn, dan PS, Cn, PO. Gambar A dan B merupakan gambar SM kontrol dan P5. C dan pada gambar berikutnya adalah gambar SEM C1,5 dan C1,5 P5. Pada gambar E dan F merupakan gambar SEM C4,5 dan C4,45. Berikut merupakan gambar SEM penampang lapisan atas PS0, C1,5 dan C4,5. Semua membran memiliki struktur asimetris dengan pemisahan tipis lapisan pada permukaan diikuti oleh sublayer dengan jari seperti awal struktur diikuti oleh makrovoid. Membran C1,5 memiliki permeabilitas tertinggi dibandingkan sampel Cn, yang sama-sama memiliki struktur mirip jari, dengan pori-pori sedikit lebih besar, serta struktur seperti jari yang lebih panjang dibandingkan dengan membran kontrol. PeO memiliki pengaruh signifikan di bawah bagian lapisan. Makrovoid PeO besar dan lebar akan diharapkan menghasilkan peningkatan permeabilitas dan penurunan penolakan. Pada C4,5P5, struktur pori permukaan dekat dengan pori-pori lebar dan terus-menerus meningkatkan permeabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan Cn dapat mempengaruhi proses inversi fase, menghindari pembentukan makrovoid besar di bagian bawah permukaan membran. Membran dievaluasi dengan filtrasi cross flow dengan 10 mg/
per liter pangkat -1 larutan natrium alginat untuk mengevaluasi permeabilitas membran, potensi pengotor, dan bahan organik alami koloid. Rata-rata pos permeabilitas alginat filtrasi menurun yang menunjukkan semua membran rentan terhadap pengotor dan PeO paling rentan terhadap pengotor. Untuk menguji potensi pengolahan air minum, percobaan lintas aliran diselesaikan menggunakan air permukaan alami. Membran dioperasikan terus-menerus selama 8 jam. Penghapusan UV 245 bervariasi dengan membran PeO menghasilkan kurang efisien dan sampel menyerap memiliki UV 245 yang lebih besar. Mengenai penolakan bakteri, semua membran memiliki setidaknya 2 log penolakan bakteri yang mengindikasikan potensi untuk pengolahan air minum langsung hanya setelah penerapan mode desinfeksi komplementer. Permeabilitas air deionisasi dinormalisasi selama 8 jam penyaringan NSF. Pembersihan diselesaikan dengan terlebih dahulu menggunakan larutan alkali pada pH 11 dan kemudian dibilas dengan air ultramurni yang banyak untuk menghilangkan alkalinitas residu. Membran doping PeO memiliki pemulihan permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan membran lainnya yang menghasilkan hasil terbaik. Kinerja membran dalam penyelesaian masalah. Modifikasi struktur membran adalah pendekatan yang lebih efektif untuk diperoleh membran dengan sifat yang diinginkan untuk pemisahan. Efektivitas yang menggabungkan dua adiktif secara berbeda dievaluasi dari segi sifat morfologis dan kinerja polisulfon membran, berfokus pada fouling permukaan oleh bahan organik alami. Penggunaan CN dengan sendirinya menghasilkan membran dengan permeabilitas yang lebih tinggi, permukaan lebih halus, dan muatan yang lebih kecil dari kontrol. Akibatnya, membran CN kurang rentan terhadap fouling, karena mampu memulihkan permeabilitas aslinya lebih baik daripada membran kontrol. Membran yang dibuat dengan PeO memiliki permeabilitas absolut yang lebih tinggi, lebih rendah penolakan, peningkatan ketebalan, dan kekasaran permukaan. Dalam hal ini, PeO membran menyerap lebih banyak bahan organik pada tes fouling, dan tidak bisa memulihkan permeabilitasnya setelah membersihkan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada membran CN. Kombinasi kedua adiktif dalam konsentrasi yang menghasilkan permeabilitas terbaik secara individual menghasilkan efek yang tidak baik pada permeabilitas dibandingkan dengan PeO pada konsentrasi optimal yang sama. Tetapi resistensi fouling meningkat dengan penambahan CN. Berdasarkan kondisi fisiknya, CN meningkat resistensi termal dan mekanik, sedangkan PeO membuat membran lebih rapuh. Kombinasi adiktif menghasilkan hasil antara yang berarti CN membantu mengimbangi kerapuhan yang disebabkan oleh PeO. Kesimpulannya, CN adalah adiktif yang efektif untuk digunakan pada membran modifikasi karena mampu meningkatkan permeabilitas membran dan kapasitas penolakan saat digunakan sendiri, dan mengurangi kehilangan selektivitas membran dengan menggunakan PeO sebagai pembentuk pori. Rekomendasi membran yang dapat digunakan pada pemisahan air adalah membran polisulfon polistiren CO maleat anhidrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.